Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasrianti dari kelas SI 501. Di sini saya akan menjelaskan latihan pertama, yaitu compute sum, yang soalnya terima 10 angka dari pengguna, komputasikan jumlah angka yang dimasukkan. Bila 0 dimasukkan, program harus keluar dan menampilkan jumlah angka. Nah, di sini ada scanner input sama dengan new scanner. Nah, gunanya ini supaya kita bisa menginput nilai di variabel angka. Nah, di bawah sini ada angka dengan tipe data integer, dan di bawahnya juga ada tipe data yang sama tapi variabel yang berbeda, yaitu variabel sum dengan nilai 0. Kenapa sum harus diberikan nilai atau memiliki nilai? Supaya sum yang di sini tidak bingung angka yang dimasukkan mau ditambah dengan berapa. Jadi harus dimasukkan angka 0 terlebih dahulu, supaya angka pertama yang dimasukkan bisa program bisa mengetahui bahwa angka ini mau ditambah dengan berapa. Nah, di sini ada sistem outprint line, masukkan 10 angka dan masukkan 0 untuk keluar. Setelah itu di sini ada perulangan for. Nah, di sini ada integer i sama dengan 0, i lebih kecil 10, i plus plus atau increment. Nah, selanjutnya di sini ada angka. Angka sama dengan input next integer. Nah, kan yang mau diinput itu adalah nilai angka. Nah, di bawahnya ada variable sum dengan sum ditambah angka. Saya akan run. Misalkan saya masukkan angka 1. Nah, kan nilai sum tadi adalah 0. Nilai sum tadi adalah 0, dan saya masukkan, saya update angka tadi menjadi 1. Jadi saya update angka menjadi 1, jadi 0 ditambah 1 itu sama dengan 1. Nah, hasil penjumlahan yang ini, sum ditambah angka tadi, saya masukkan nilainya ke sum yang ini. Jadi sum yang sekarang itu nilainya ada 1, bukan 0 lagi. Nah, sekarang saya update nilai angka lagi. Saya mau input misalkan 2. Nah, kan nilai sum tadi sudah ada 1. Terus saya update angka menjadi 2. Jadi 1 ditambah 2 sama dengan 3. Nah, sekarang nilai sum saya update lagi menjadi 3. Nah, sekarang sum memiliki nilai 3. Begitu seterusnya sampai ini memenuhi kondisi yang ada atau syarat yang ada, yaitu i lebih kecil sama dengan 10. Misalkan karena di sini lebih kecil 10, maka kita hanya bisa memasukkan atau menginput angka dengan jumlah 9 angka atau 9 kali menginput. Kecuali di sini i lebih kecil sama dengan 10, maka kita bisa memasukkan atau menginput jumlah 10 angka. Nah, dan di bawah sini ada if angka sama dengan 0, isinya ada break. Artinya, jika saya memasukkan angka 0 meskipun syarat dan kondisinya belum terpenuhi, maka program ini akan selesai. Saya akan masukkan angka 0. Nah, program akan selesai dan menjumlahkan hasil angka yang saya masukkan tadi. Menjalankan yang ini, sistem outprint line, jumlah angka yang dimasukkan adalah sum. Kita memanggil nilai sum karena setiap kita memasukkan angka, kita menambahnya dengan sum, maka sum akan terupdate terus. Seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang kedua, yaitu count chart. Di sini kita disuruh untuk menghitung berapa jumlah W dalam karakter tersebut, dalam karakter yang ini. Di sini ada string itu sama dengan array, yang dimana dia bisa menampung semua karakter yang ada. Dia memiliki banyak karakter. Nah,
isinya ya, dan string itu memiliki nilai ini nilainya www.oracle.com. Ya, jumlah karakternya itu ada 14. Nah, setelah itu di sini ada integer max sama dengan str length. Length ini digunakan untuk memanggil jumlah indeks pada data array. Nah, jumlah indeks dalam data array yang disebut itu adalah ini. Karena jumlah indeksnya itu dimulai dari angka 0, jadi jumlah indeksnya itu ada 13, tapi jumlah karakternya ada 14. Nah, di sini ada nilai maxnya. Nilai maxnya itu hanya sampai 13 saja karena dimulai dari angka 0. Seperti itu. Sekarang di sini ada integer count sama dengan 0 dan ada perulangan for integer i sama dengan 0 i apakah lebih kecil dari max i plus plus. Nah, setelah itu ada if str chart. Kita memanggil nilai i dan tidak sama dengan w. Nah, chart fungsinya untuk memanggil sebuah karakter dalam data array sesuai dengan indeks yang ditentukan. Nah, ini karakternya, tapi indeksnya itu dimulai dari angka 0. Nah, kita mulai pengecekannya. Caranya itu kita lihat. Kita mulai dari 0. Nah, apakah indeks 0 tersebut tidak sama dengan w? Jika sama, maka false. Kita jalankan yang count. Jika tidak sama dengan w, maka kita continue. Tapi jika sama dengan w, kita kembalikan ke count. Seperti itu, atau false. Nah, sekarang kita mulai pengecekan. Kita mulai dari angka 0. Apakah indeks 0 itu tidak sama dengan w? Kita cek. Kita lihat ternyata 0 sama dengan w. Jadi hasilnya itu false. Karena hasilnya false, maka kita masukkan ke count. Yang count tadi nilainya 0, sekarang count memiliki nilai 1, tidak 0 lagi, sudah diupdate. Sekarang kita increment lagi. Nilai i tadi yang tadinya 0 sekarang berubah menjadi 1 karena kita tambah 1. Kita tambah 1 terus kita tambah 1 terus sampai memenuhi max. Maxnya itu sesuai jumlah indeks yang ada di sini. Nah, oke. Kita lihat lagi apakah angka 1 ini tidak sama dengan w. Kita cek 0, 1. Ternyata indeks 1 itu sama dengan w. Jadi hasilnya itu true. Dan yang kita jalankan itu kita tambah lagi nilai dari count. Yang tadinya 1 menjadi 2. Setelah itu kita continue lagi. Kita periksa lagi. Yang tadi angka 1 sekarang menjadi angka 2 karena kita increment. Nah, kita cek lagi, kita periksa lagi apakah indeks kedua itu tidak sama dengan w. Oke, 0, 1, 2. Ternyata indeks kedua itu sama dengan w. Maka dia true lagi. Kita tambah nilainya count lagi. Yang tadinya 2 menjadi 3. Sekarang kita continue lagi. Kita cek lagi yang tadi 3 yang tadi 2 sekarang nilainya i menjadi 3 karena 2 tambah 1 jadi 3. Nah, kita cek apakah indeks ketiga ini tidak sama dengan w. Kita cek 0, 1, 0, 1, 2, 3. Ternyata true. Indeks ketiga itu tidak sama dengan w. Maka kita continue terus tanpa mempengaruhi yang count, tanpa menambah nilai dari count tersebut. Nah, kita akan continue terus sampai
sampai memenuhi syarat max-nya. Syarat max-nya tadi itu indeksnya hanya sampai ke 13 saja. Nah, seperti itu. Nah, setelah nilai max-nya terpenuhi, maka dia akan langsung mencetak sistem outprint line dan memanggil nilai count. Nilai count itu yang tadi 3, karena sudah tidak ada nilai y lagi ke belakangnya, jadi hasilnya itu adalah 3. Nah, ini adalah hasilnya 3. Seperti itu. Sekarang kita lanjut ke latihan yang ketiga, yaitu break continue. Nah, di sini soalnya tambahkan file memodifikasi program dengan menggunakan pernyataan break and continue. Jika angka genap, angka tidak akan dicetak. Eksekusi loop harus dihentikan saat nilai penghitung loop adalah 7. Karena jika angka genap, jadi di sini sama dengan 0. Jika angka ganjil, di sini kita bisa mengganti 0 menjadi 1. Nah, saya mulai penjelasannya, yaitu ada for integer i sama dengan 0, i lebih kecil 10, i plus plus. Nah, di sini ada kondisinya, pemeriksaannya, if mod i mod 2 sama dengan 0. Jika i mod 2 itu sama dengan 0, maka kita akan continue. Tapi jika false, kan kalau true, jika true itu hasilnya 0, maka kita continue. Tapi jika false hasilnya, maka kita akan menginput yang sistem outprint line the number is. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada if sama dengan 7. Jika penghitung loop sudah adalah 7, maka sistemnya akan berhenti meskipun belum memenuhi syarat atau kondisi yang ada, yaitu lebih kecil dari 10. Nah, kita mulai. Angka i tadi itu adalah 0, jadi kita mulai dari 0. Sekarang 0 mod 2 sama dengan 2. Apakah true atau false? Caranya untuk mengecek adalah kita cari perkalian 2 berapa yang mendapatkan 0. Nah, kan 2 kali 0 itu 0, jadi tidak ada sisa hasil baginya, maka itu true. Jadi kita continue tanpa menghiraukan perintah yang dibawa. Kita skip perintah yang dibawa, kita continue, dan kita lanjut lagi, increment lagi. Yang tadinya 0 menjadi 1. Sekarang 1 mod 2. Apakah 1 mod 2 itu sama dengan 0? Nah, perkalian 2 berapa yang hasilnya itu 1? Kan perkalian 2 yang hasilnya 1 itu tidak ada. 2 dikali 1 kan hasilnya 2. Jadi kita mencari perkalian 2 yang mendekati 1. Nah, perkalian 2 yang mendekati 1 itu cuman 0 dikali 2. Nah, 0 dikali 2. Untuk mendapatkan nilai i ini, yang nilai i tadi itu 1, kita harus menambahkan 1. Nah, 0 ditambah 1 hasilnya 1. Jadi dia sudah mendapatkan, jadi dia mempunyai sisa hasil bagi 1. Seperti itu. Nah, begitu seterusnya, kita increment lagi. 2 mod 2, apakah hasilnya sama dengan 0? Sama dengan 0. Begitu terus mengecek. Cara pengecekannya, mod 2 mod 2 itu sama dengan 0. 2 kali 2 itu sama dengan 0. Jadi dia true. Jadi di continue lagi. Kita masuk ke angka 3 lagi. 3 mod 2 apakah sama dengan 0 atau tidak? Jika sama dengan 0, maka kita continue. Jika tidak, maka kita sistem outprint line, atau kita cetak yang number is 1, seperti itu.
sampai jumlah penghitung loopnya ada di 7 atau menghasilkan 7, maka dia akan break atau menghentikan perulangan yang ada. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke divisors. Nah, di sini soalnya kita disuruh menentukan berapa variabel loop yang digunakan, logika loopnya yang mana, jumlah pengulangannya yang mana, kondisi yang digunakan yang mana, dan alur kontrol dalam loop yang mana. Nah, di sini kita mulai dari sini, yaitu scanner console sama dengan new scanner system in. Maksudnya itu supaya kita bisa menginput nilai menginput nilai variable number. Ini variable number. Nah, dengan tipe data integer. Setelah itu, di sini saya akan menentukan berapa variabel yang digunakan. Itu ada dua. Yang pertama i dan num atau number. Terus kita disuruh tentukan berapa logika loopnya. Nah, logika loopnya itu yang ini. Jika integer i sama dengan 1, i lebih kecil num i plus plus. Ini adalah logikanya. Terus ada jumlah pengulangannya itu sama dengan nilai num. Berapapun nilai num, maka itu nilai num, berapa jumlah nilai num yang akan dimasukkan itu adalah jumlah perulangannya. Nah, setelah itu ada kondisi yang digunakan. Kondisi yang digunakan itu ada if num mod 1 tidak sama dengan 0. Terus alur kontrol dalam looping ini, jika kondisi sebelumnya bernilai true, maka akan melewati baris selanjutnya, kemudian perulangan dilanjutkan. Nah, oke. Saya akan menjelaskan dari sini. If num mod i tidak sama dengan 0, jika saya masukkan angka 25, nah hasilnya itu divisors of 25 1 dan 5. Maksudnya adalah i ini selalu dimulai dari angka 1. Nah, perkalian berapa yang bisa mendapatkan 25 dan tidak sama dengan 0 dan tidak sama dengan 0 atau memiliki sisa hasil bagi. Nah, perkalian 1 ada dan perkalian 5 juga ada yang mendapatkan 25. Nah, seperti itu. Nilai i selalu dimulai dari angka 1. Intinya nilai i selalu dimulai dari angka 1. Nah, ini ada 1. Saya masukkan lagi randomnya. Saya masukkan lagi angka, misalkan saya masukkan angka 15. Nah, ini adalah semua perkalian pasti akan dimulai dari angka 1. Karena perkalian kan ada 1 kali 15. Nah, perkalian berapa yang mendapatkan jumlahnya itu 15. Nah, setelah itu kita keluar dari pemeriksaan kondisi dan mencetak nilai i. Nilai i-nya itu yang ini. Nilai i-nya itu yang ini, divisors i ditambah keluar dari pemeriksaan kondisi 6 dan mencetak nilai i. Nah, kita mencetak nilai i yang dimana nilai i itu dimulai dari angka 1. Divisor itu adalah pembagi. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.